Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya klik like, subscribe, and share. Manusia dan hobi tentu menjadi hal yang tidak terpisahkan. Dalam program People and Hobbies kali ini di spesial Hari Batik, kami akan mengulas selebritis, selebgram, public figure, komunitas, ataupun individu yang memiliki hobi unik, lucu, dan tentu saja menginspirasi. Siapa saja mereka dan apa saja kegiatan yang dilakukannya? Temukan jawabannya hanya di People and Hobbies spesial Hari Batik. Viewers, batik menjadi salah satu warisan budaya tanah air. Bahkan keberadaannya pun sudah diakui oleh UNESCO pada 2 Oktober 2009 lalu sebagai Intangible Cultural Heritage atau warisan budaya tak benda yang telah diakui dunia. Hal ini tentu saja menjadi kebanggaan dan tantangan tersendiri bagi bangsa untuk bisa melestarikannya hingga ke anak cucu. Kali ini kami akan mengajak Anda untuk melihat kumpulan wanita cantik yang menamakan diri sebagai komunitas perempuan pelestari budaya. Kira-kira kegiatan apa yang akan mereka lakukan terkait Hari Batik ini ya? Yuk langsung saja kita temui. Hai viewers, perkenalkan saya Diah Kusuma Wardani Wijayanti, Ketua Umum dari Perempuan Pelestari Budaya. Hari ini senang sekali saya dan juga komunitas Perempuan Pelestari Budaya akan merayakan Hari Batik Nasional. Seperti apa sih kegiatannya? Yuk kita kenalan dengan Perempuan Pelestari Budaya. Hai semua. Halo. Hai. Nah, ini adalah Perempuan Pelestari Budaya, di mana komunitas ini terdiri dari berbagai macam profesi bersatu untuk terus melestarikan budaya dan tradisi Indonesia. Nah, mungkin kita akan berkenalan dengan satu persatu komunitas Perempuan Pelestari Budaya. Di sini ada Waketum. Waketumnya ini adalah Mbak Susan. Mbak Susan adalah seorang akuntan. Halo. Ada Nina. Nina adalah notaris. Halo. Ada Mbak Nancy, adalah motivator. Halo. Ada Juwita, seorang PR. Hai. Ada Mbak Banonli, seorang dokter. Ada Mbak Hesti dan Mbak Ita, seorang engineering. Ada Putri, seorang pramugari. Ada Listia sebagai perancang busana. Mbak Nuni, seorang landscaper. Dan juga seorang konsultan, Mbak Hesti. Nah, senang sekali ya hari ini kita akan merayakan bersama Hari Batik Nasional. Dan pastinya di Hari Batik Nasional spesial banget nih, Perempuan Pelestari Budaya akan kedatangan tamu pemerhati batik, yaitu Mas Dev Chua. Halo, Mas apa kabar Dev? Mbak Dia? Apa kabar Baik. semua? Senang sekali ya hari ini tuh kita akan belajar menggali tentang batik Tanjung Bumi dari Madura. Suatu batik yang mahakarya buat saya karena prosesnya berbeda dari batik yang lainnya. Mas Dev, ceritain dong gimana sih prosesnya batik Tanjung Bumi? Ya, proses batik Tanjung Bumi itu sebenarnya agak unik ya kalau dibanding dengan batik-batik lainnya, terutama batik di Jawa. Nah, kalau batik Tanjung Bumi itu mereka mempunyai satu sistem namanya proses gentongan. Nah, apa itu proses gentongan? Proses gentongan adalah bagaimana cara mereka merendam kain tersebut di dalam satu gentong untuk mendapatkan satu warna, ya, satu jenis warna tertentu. Misalnya seperti indigo yang ada di sini. Nah, ini mungkin
diperlukan beberapa waktu lama ya untuk merendamnya begitu. Jadi tidak hanya sekali jadi, tapi berkali-kali dan berulang-ulang. Dan ini dilakukan perendaman 1 hari, lalu dijemur kembali, lalu direndam lagi, terus seperti itu gitu prosesnya. Jadi memang sangat berbeda dengan batik di Jawa ya, pada umumnya. Karena kalau batik di Jawa itu mereka langsung pewarnaan lalu dijemur begitu ya, seperti itu. Tapi berbeda dengan gentongan. Itu salah satu keistimewaan dari batik Tanjung Bumi, seperti itu. Dan aku juga mau pamer, aku menggunakan batik gentongan. Ini motifnya Suramadu. Oh iya. Gitu. Dan karena- ini prosesnya hampir 6 bulan lebih Ya. untuk satu batik ini. Cantik ya warnanya. Cantik banget, dan itu isinya bermacam-macam ya, tidak hanya satu jenis tapi bermacam-macam begitu. Jadi ini salah satu komponen dari beragam isen dari batik Madura, yaitu batik gentongan Tanjung Bumi. Mas Dev, sebenarnya batik gentongan Tanjung Bumi itu apa sih? Dan bagaimana sih ciri-cirinya? Nah, ciri-cirinya kalau di Madura, kalau kita bicara mengenai batik Madura itu ada batik dari kota lain ya di Madura seperti Sumeneb. Sudah gitu Tanjung Bumi adalah salah satu yang kita bahas sekarang. Ada juga dari beberapa daerah lainnya seperti Pamekasan begitu. Jadi beragam sekali. Cuma kalau kita melihat Tanjung Bumi itu terkesan memang lebih halus dan lebih cantik dan lebih lama pengerjaannya karena dengan sistem gentongan itu. Jadi itu salah satu keistimewaannya dari batik Tanjung Bumi, seperti itu. Dan kalau dilihat dari isennya pun juga berbeda masing-masing dari kota tersebut, begitu. Jadi tidak sama, begitu. Nah, viewers, belum lagi pembuatan batik Tanjung Bumi ini ada doa-doanya yang dipanjatkan gitu. Jadi kayak aku langsung mendengar dari pengrajin ya, katanya sebelum dibuat ada doa-doa yang dipanjatkan gitu kan. Betul. Disitulah kekayaan kita ya Mas Dev ya. Betul. Wah, satu begitu kayaknya. Ada filosofi di dalamnya, Betul. ada pesan yang terkandung di dalamnya, itu yang harus kita ketahui. Semakin kita tahu, semakin kita cinta akan kearifan lokal kita dan juga cinta akan wastra Indonesia khususnya. Betul. Nah, salah satu contohnya yang tadi Mbak Dia katakan adalah jenis Taseh Malaya. Seperti ini kita akan lihat ya. Ini adalah batik Tanjung Bumi dengan judulnya adalah Taseh Malaya. Taseh Malaya itu artinya menceritakan mengenai kisah suami-suami daripada istri pembatik ini, merupakan suatu doa bagi suami-suaminya mereka yang nelayan itu agar melaut selamat begitu. Nah, ini digambarkan ya seperti di sini adalah ombak yang kecil-kecil seperti ini, mengharapkan tidak ada ombak besar, tapi ombak kecil sehingga mereka bisa tiba di rumah dengan selamat begitu. Jadi ini salah satu unsur adalah yang tadi seperti Mbak Dia katakan adalah sebuah doa begitu, mengharapkan suami mereka pulang melaut mendapatkan hasil yang banyak dan selamat begitu. Nah, jadi batik pun bisa dibilang romantis ya. Ya, betul. Gila, so sweet banget. Berarti kalau ngasih hadiah seseorang dengan batik yang udah kita tahu artinya, berarti kita bisa nunjukin dong perasaan kita sebenarnya. Gitu Betul ya, Mas sekali. Dev? Betul sekali. Jadi tersirat satu makna dalam satu lembar kain begitu. Viewers, bagaimana? Apakah nggak pernah kepikiran kalau nggak mencintai wastra Indonesia? Harus ya, dari mulai sekarang, yuk kita mulai mengenal, kita gali kekayaan Indonesia dengan mulai memahami makna di balik suatu lembar wastra Indonesia, khususnya batik hari ini. Betul. Nah viewers, rangkaian kegiatan Perempuan Pelestari Budaya masih banyak lagi untuk memperingati Hari Batik Nasional. Kita akan ada talk show dan juga fashion show. Yuk ikuti kegiatan kami. Nah, begitu jadi. Saya bergabung di komunitas ini sudah 3 tahun dan terus terang saya banyak menemukan passion yang sama, dalam artian mereka semua betul-betul ingin mengungkapkan rasa cinta, mengekspresikannya dengan cara bisa kita mengadopsi, kita ikut kegiatan mereka dalam hal tari-tarian dan sebagainya. Atau kadang-kadang mereka juga ada charity di mana kita menyumbangkan salah satu dari wastra kita untuk dibagikan kepada anak-anak yang kurang mampu, yang mereka sangat membutuhkan sekali untuk menari atau untuk dipakai kegiatan yang sekiranya akan membangkitkan semangat
cinta bangsa dan cinta tanah air. Alasan saya bergabung dengan komunitas ini adalah karena awalnya saya tuh suka menari tarian tradisional Indonesia. Dan saya tuh mengerti kalau Indonesia ini bukan hanya sekedar tarian, budaya Indonesia ini banyak. Terutama kain batik, kain tenun, songket, dan lain-lainnya. Jadi saya makin tertarik untuk mempelajari supaya lebih mencintai apa saja yang menjadi budaya dari negara Indonesia ini. Nah teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang batik Tanjung Bumi. Suatu mahakarya dari pembatik. Dan proses pembatikan ini cuma ada satu di dunia dan adanya di Tanjung Bumi, Madura. Keren banget ya. Ya, betul. Nah Mas Dev, ceritain dong bagaimana sih batik-batik ini dan prosesnya. Soalnya kita sering banget gunain tapi kita nggak tahu motifnya itu apa dan maknanya apa. Nah, kita lihat dulu ya batiknya seperti apa. Jadi kita bisa tahu motifnya itu seperti apa. Jadi di sini yang kita bisa lihat di sini, ini adalah motif G-toge. Nah, kenapa kok toge gitu? Jadi menurut kisahnya toge itu kan kalau misalnya malamnya kita lempar kacang hijau di air yang sedikit, besok pagi kita udah bisa menghasilkan cambah begitu. Jadi yang diharapkan adalah untuk berkah yang berlimpah dan cepat begitu. Karena motif ini maka dari itu disebut dengan G-toge begitu. Nah, kok lucu G-toge? Ya karena ya tadi itu cepat. Jadi mereka mengharapkan berkah yang cepat begitu. Lalu di sini ada juga daun memfah ya atau membe ya. Daun ini ternyata obat begitu. Nah, obat ini ya tentu balik lagi kalau misalnya kita sakit atau apa, kita mungkin minum ramuan ini, nah kita akan menjadi lebih baik atau sembuh begitu. Jadi ini merupakan satu harapan juga kalau misalnya sakit ya kita cepat sembuh begitu. Nah, di samping tadi udah dapat berkah ya yang cepat, kita juga dapat kesehatan melalui daun memfah gitu atau daun membah begitu. Lalu di sini ada yang namanya gajah sekereng di sini. Nah, ini memang distilisasi, jadi tidak berbentuk gajah ya. Tapi gajah sekereng ini artinya gajah yang sedang marah begitu. Nah, kok kenapa gajah yang marah? Tapi ini menandakan adalah suatu kewibawaan dari seorang pria kalau misalnya memakai motif gajah sekereng begitu. Bisa dibayangkan kan, satu buah lembar kain ada doanya gitu Dan ya. ada maknanya. Betul, itu Begitu. penting banget kita harus ketahui. Betul. Karena semakin kita tahu, semakin kita cinta. Betul, Ya, betul nggak? betul sekali. Dan keberagaman ini ya memang hanya bisa didapati di batik-batik Indonesia ya. Jadi batik Indonesia itu tidak hanya membuat asal-asalan, tapi memiliki arti tersendiri di setiap isennya atau di setiap bentuknya. Jadi bukan hanya di Madura saja, tapi misal di Jawa atau di lokasi lainnya mempunyai arti-arti tersendiri. Begitu Mbak Dia. Iya, bisa dibayangin ya Mas Dev ya. Di Madura aja banyak ya tipenya. Ya. Pindah lagi ke Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Betul. Barat, semuanya Betul sekali. punya ciri tersendiri. Betul sekali. Begitu kayanya Indonesia, Ya. begitu beragamnya. Betul, itu betul sekali. Kenapa saya bergabung dengan Perempuan Pelestari Budaya Indonesia? Karena memang dari kecil saya tuh suka sekali dengan wastra-wastra Indonesia. Dulunya saya nggak tahu kalau namanya wastra, saya hanya taunya kain batik atau kain tenun ikat. Tapi setelah dewasa saya baru tahu ada istilahnya wastra. Dan saya bertemu dengan komunitas ini di saat saya sudah mulai mengoleksi beberapa wastra Indonesia. Dan ternyata seru sekali bisa bergabung dengan komunitas ini karena kami bisa jadi sharing mengenai wastra apa aja di Indonesia, lalu bisa kenal juga dengan pengrajin wastranya juga, jadi bisa dapat harga khusus. Lalu kita juga bisa tahu wastra yang kita belum miliki seperti apa, dan kita bisa dapat dari mana.
Dan yang paling menarik sih kita jadi tahu tuh motif-motif apa aja yang ada di Indonesia, baik untuk tenun maupun batik. Lalu kita juga tahu maknanya di balik motif-motif tersebut dan filosofinya.